Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini untuk anak abah maupun kaum 16%, saya yakin kalian pasti ngikutin kemana perginya Mas Gibran. Terutama apalagi pidatonya Mas Gibran. Kalian pasti menyimak secara detail. Karena kita tahu sama-sama anak wabah maupun kaum 16% mencari kesalahannya Pak Wapres. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita melihat dan menyimak bersama-sama pidato Mas Wapres, yaitu Pak Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KWI, Monsinyur, Ketua Pemuda Katolik yang baru saja dilantik, Mas Gusma, Bapak Ibu, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, para romo yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Jadi saya tadi senang sekali Pak Ketua berstatement akan merangkul, akan mengajak semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini, apapun background-nya, apapun afiliasi politiknya. Dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua. Dan terima kasih karena beberapa minggu yang lalu Mas Gusma dan beberapa jajarannya sudah berkunjung ke kantor kami. Saya senang sekali karena teman-teman pemuda Katolik ini berkomitmen untuk menjaga, mengawal, dan juga bersinergi dengan visi misi dan program dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi tadi Mas Gusma sudah bicara masalah stunting, terutama di area 3T, dan juga permasalahan-permasalahan lain yang memang harus segera diselesaikan. Dan saya kira yang namanya masalah kemiskinan, stunting, apapun itu pasti akan bisa diakselerasi kalau anak-anak mudanya ikut terlibat. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat untuk para anggota pemuda Katolik yang hadir pada malam hari ini. Ini saya juga beberapa hari yang lalu baru saja mengikuti rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan juga Kabinet Merah Putih. Pak Presiden membahas persiapan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau, Bapak Presiden, ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Di situ ada nomor HP-nya. Bisa langsung di WA, bisa langsung ditelepon
komitmen saya tidak berubah, sama seperti waktu saya masih jadi wali kota. Itu 3 tahun lebih di Solo sebagai wali kota itu juga tantangannya luar biasa. Kita membuat perayaan Natal, memasang ornamen Natal, memasang pohon Natal, itu juga tantangannya berat. Tapi apa yang membuat saya berani? Ya karena di belakang saya ada anak-anak muda yang open-minded, yang pikirannya terbuka, yang mau, sekali lagi, mau merangkul semua, menghargai perbedaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika ada yang dipersulit, silakan lapor ke nomor yang ada di layar. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengajak seluruh jajaran pemuda Katolik untuk mengawal bersama arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Jaga bersama persatuan dan kesatuan kita. Saya juga berharap pemuda Katolik dapat terus berinovasi untuk menjadi motor penggerak, termasuk tadi sudah disebutkan Pak Ketua, pembangunan pemuda di daerah 3T, sehingga dapat mendorong para pemuda untuk menjadi aktor utama pembangunan di daerahnya sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda, tidak perlu meragukan lagi, Pak Prabowo itu memberi ruang yang sangat banyak untuk anak-anak muda. Ini contohnya saya. Jadi beliau memberikan peluang, kesempatan yang banyak untuk anak-anak muda. Tapi saya pesan sekali lagi, anak-anak mudanya juga harus menyambut baik itu. Harus selalu ikut berpartisipasi, berinovasi, dan jangan sampai apatis. Itu, saya pesan itu. Pada kunjungan di bulan September yang lalu, Yang Mulia Bapak Paus Fransiskus juga berpesan agar masyarakat Indonesia terus tumbuh dalam keimanan, persaudaraan, dan kasih sayang. Indonesia adalah negara yang dianugerahi keberagaman, beragam suku, beragam bahasa, beragam budaya, di mana perbedaan itu adalah kekuatan kita. Perbedaan itu adalah warna-warni indah kita. Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan luhur para pendiri bangsa yang harus terus kita rawat, jaga, dan perkuat bersama. Sekali lagi, Pak Ketua, Mas Kusma, mohon untuk terus bersinergi, mengawal program-program dari pemerintah, dan saya jujur saja, tantangannya di depan berat, tapi akan, sekali lagi, akan dipermudah jika pemuda-pemudanya ikut terlibat. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan akan diakselerasi jika pemuda-pemudanya ikut, sekali lagi, terlibat, ikut dalam awal perencanaan, ikut memonitor, dan ikut mengevaluasi. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pokoknya yang nyimak tadi, yang terus pokoknya yang mengamati, yang sangat cermat pokoknya. Biasanya anak maba maupun kaum 16%. Oke. Gimana? Itu pidato Mas Wapres. Pokoknya beliau menjunjung tinggi toleransi umat beragama. Walaupun beliau umat muslim, tapi beliau tidak berat sebelah. Jadi beginilah pemimpin yang seharusnya dimiliki rakyat Indonesia.
Dan beliau tadi menyentil, salah beliau baru saja dipecat oleh PDIP. Dah pokoknya sore tadi Pak Joko Widodo juga sudah menanggapi atau merespon dari pemecatan Banteng. Dah saya akhiri, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau kita terpecah belah. Tetap support, tetap dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.